Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Di sini kita akan belajar tentang salah satu konsep yang sangat menarik dalam matematika, yaitu sudut. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang sudut sebelumnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut dengan mengenal jenis sudut berdasarkan besarnya. Yang pertama, menentukan dan menaksir besar suatu sudut. Untuk mengukur besar sudut, kita bisa menggunakan alat yang disebut busur derajat. Nah, apakah kalian tahu busur derajat itu apa? Nah, busur derajat itu adalah alat mengukur yang menggunakan derajat sebagai satuan. Busur derajat berbentuk setengah lingkaran yang memiliki besaran 180 derajat. Berbagai nama sudut mempunyai ukuran tertentu. Nah, misalnya sudut siku-siku besarnya 90 derajat, sudut lurus besarnya 180 derajat, dan lingkaran besarnya 360 derajat. Nah, sudut terbentuk dari pertemuan dua sinar atau garis lurus dengan titik pangkal yang sama. Kemudian, sudut bisa dilambangkan dengan simbol seperti huruf L. Kemudian, dalam geometri, sudut adalah besaran rotasi suatu garis dari titik pangkalnya atau ruang antara dua garis yang saling berpotongan. Pada bangun datar, sudut adalah ruang antara dua garis yang saling berpotongan. Sudut sering ditemukan dalam bangun datar seperti segitiga atau persegi. Selanjutnya, ada sudut memiliki 3 bagian penting, yaitu kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Kaki sudut merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Dan selanjutnya ada daerah sudut, daerah yang terdapat di antara dua kaki sudut. Selanjutnya ada macam-macam sudut. Ada siku-siku, lancip, tumpul. Yang pertama siku-siku. Besarnya seperempat putaran penuh. Besar sudut siku-siku 90 derajat. Selain itu, sudut siku-siku juga bisa dilambangkan dengan L seperti pada gambar. Contoh sudut siku-siku seperti jarum jam menunjukkan tepat pukul 3 dan pukul 9. Papan tulis, bingkai foto, dan ujung pintu. Yang kedua, ada lancip. Sudut lancip berbentuk runcing, besarnya kurang dari seperempat putaran penuh. Besar sudutnya berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Contoh sudut lancip, ujung setrika, bilah gunting yang dibuka sedikit, irisan kue, serta ujung panah, seperti pada gambar. Yang ketiga, ada tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Dalam matematika, sudut tumpul dinyatakan sebagai 90 derajat, kurang lebih 180 derajat. Contoh sudut tumpul seperti laptop yang terbuka lebar, jendela yang terbuka lebar, atau rumah, jarum jam yang menunjukkan pukul 4, atau jarum jam yang menunjukkan pukul 5 seperti pada gambar. Selanjutnya ada lurus, refleks, dan penuh. Sudut yang besarnya 180 derajat dan terlihat seperti sebuah garis lurus. Besar sudut lurus sama seperti setengah lingkaran penuh yang setara dengan 360 derajat. Contoh seperti jarum jam yang menunjukkan pukul 6, penggaris lurus, tangan yang direntangkan seperti pada gambar. Selanjutnya ada refleks, sudut yang memiliki ukuran 180 derajat dan 360 derajat. Dikenal sebagai sudut refleks karena sudut ini berada di antara setengah lingkaran dan satu lingkaran penuh. Sudut ini dapat menjadi salah satu sudut yang membingungkan untuk ditemukan karena berada di luar sudut. Sudut yang bersesuaian ini bisa berupa sudut lancip, sudut tumpul, atau bahkan sudut siku-siku. Contoh sudut refleks, yaitu berada
berada benda yang memiliki sudut lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Dan selanjutnya ada penuh. Sudut penuh adalah sudut yang besarnya 360 derajat atau satu putaran penuh. Maka dari itu sudut penuh biasanya memiliki kecenderungan berbentuk lingkaran. Contoh, sudut penuh adalah tutup botol dan roda sepeda. Baik, selanjutnya kita akan belajar cara mengukur sudut menggunakan penggaris busur. Penggaris busur adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut dalam satuan derajat. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, penggaris busur memiliki dua skala angka, yaitu skala luar dan skala dalam. Skala luar digunakan untuk mengukur sudut yang lebih kecil, sedangkan skala dalam digunakan untuk sudut yang lebih besar. Ini ada langkah-langkah mengukur sudut. Pertama, tepatkan titik sudut pada pusat sudut. Yang kedua, letakkan salah satu kaki sudut bersama dengan garis sudut. Ketiga, kaki sudut lainnya menunjukkan ke angka pada busur derajat, misalnya 60 derajat. Nah, di sini ada membandingkan sudut pada jam. Mari kita mulai dengan jam pertama yang menunjukkan pukul 3. Pada waktu ini, jarum jam membentuk sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Sekarang perhatikan jam kedua yang menunjukkan pukul 2. Pada pukul ini, sudut yang terbentuk adalah sudut lancip, yaitu sudut lebih kecil dari 90 derajat. Terakhir kita lihat pada pukul 8. Pada pukul ini, jarum jam membentuk sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih besar dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah mengenali jenis-jenis sudut berdasarkan posisi jarum jam. Nah, kesimpulan pada materi tersebut ada definisi sudut, yaitu daerah yang dibentuk oleh dua garis atau sinar yang bertemu pada satu titik. Adapun jenis-jenis sudut yang pertama ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lurus. Cara mengukur sudut yaitu dengan menggunakan busur derajat ataupun protractor. Alhamdulillah, belajar hari ini sudah selesai. Di mana materi yang telah disampaikan, apakah kalian sudah paham? Jika ada yang belum jelas, anak-anak bisa bertanya pada ibu guru atau kalian bisa memutar video ini lagi. Selamat belajar dan tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.